Maka ketika tokoh Mu'tazilah moderat, Al-Huwayan Al-Karabisi, mengajukan sebuah solusi damai bahwa Al-Quran sebagai firman Tuhan memang bukan makhluk, namun ketika dibaca oleh manusia maka ia menjadi makhluk, Ibn Hanbal mencela doktrin itu. Al-Karabisi siap untuk mengubah pandangannya dan menyatakan bahwa Al-Quran berbahasa Arab yang tertulis dan diucapkan adalah bukan makhluk hanya sejauh ia menjadi bagian dari ucapan Allah yang abadi. Akan tetapi Ibn Hanbal menyatakan bahwa ini juga tidak sah karena tidak berfaedah dan sangat riskan untuk berspekulasi mengenai watak Al-Quran dalam cara rasionalistik seperti itu. Akal bukanlah alat yang memadai untuk menyikapkan rahasia Tuhan. Dia menuduh Mu'tazilah telah menanggalkan misteri Tuhan dan menjadikannya sekadar rumusan abstrak yang tak memiliki nilai religius. Ketika Al-Quran menggunakan istilah yang antropomorfis untuk menjelaskan aktivitas Tuhan di dunia, atau ketika dikatakan bahwa Tuhan berbicara, melihat, dan duduk di atas singgasananya, Ibn Hanbal berpendapat bahwa hal itu harus diinterpretasikan secara harfiah, tetapi tanpa bertanya bagaimana. Ibn Hanbal mungkin bisa diperbandingkan dengan orang Kristen radikal semacam Athanasius, yang bersikeras dengan interpretasi ekstrim atas doktrin inkarnasi menentang pemikiran yang lebih rasional. Ibn Hanbal selalu menekankan tercerapan kodrat ilahi. Ibn Hanbal selalu menekankan tercerapan kodrat ilahi yang memang berada di luar jangkauan semua analisis logis dan konseptual. Sungguh pun demikian, Al-Quran senantiasa menekankan pentingnya akal dan penalaran, dan posisi Ibn Hanbal terlihat agak terlalu lugu. Banyak umat muslim memandang posisi itu sebagai penyimpangan dan obskurantis. Jalan kompromi ditemukan oleh Abu Al-Hasan Ibn Ismail Al-Ash'ari. Sebelumnya, dia adalah penganut Mu'tazilah, tetapi beralih kepada tradisionalisme berdasarkan mimpi bertemu Nabi yang memerintahkannya untuk mempelajari hadis. Al-Ash'ari lalu melangkah ke titik ekstrim lainnya, menjadi pengikut tradisionis yang antusias menentang Mu'tazilah dan menganggapnya sebagai bahaya laten bagi Islam. Kemudian, dia bermimpi lagi melihat Nabi Muhammad bersikap agak marah dan berkata, "Aku tidak memerintahkanmu meninggalkan argumen rasional, tetapi supaya menggunakannya untuk mendukung hadis sahih." Setelah itu, Al-Ash'ari memakai teknik-teknik rasionalis Mu'tazilah untuk mendukung Ibn Hanbal. Pada saat orang Mu'tazilah mengklaim bahwa wahyu Tuhan tak mungkin tidak bisa dinalar, Al-Ash'ari menggunakan nalar dan logika untuk membuktikan bahwa Tuhan berada di luar jangkauan penalaran kita. Orang Mu'tazilah bisa terjerumus mereduksi Tuhan ke dalam konsep yang koheren tetapi kering. Al-Ash'ari ingin kembali kepada konsepsi ketuhanan yang utuh di dalam Al-Quran meskipun tidak konsisten. Bahkan, sebagaimana Denis Aeropagite, dia percaya bahwa paradoks justru akan meningkatkan apresiasi kita terhadap Tuhan. Dia menolak mereduksi Tuhan ke dalam konsep yang dapat didiskusikan dan dianalisis sebagaimana gagasan manusia yang lain. Sifat-sifat Tuhan seperti mengetahui, berkuasa, hidup, dan sebagainya adalah real. Sifat-sifat itu telah ada pada Tuhan sejak semula. Namun sifat-sifat itu berbeda dari hakikat Tuhan karena Tuhan pada esensinya adalah satu, sederhana dan unik. Dia tidak bisa dipandang sebagai suatu wujud yang kompleks karena dia merupakan simplisitas itu sendiri. Kita tidak bisa menganalisisnya dengan cara mendefinisikan berbagai sifatnya atau menguraikannya ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Al-Ash'ari menolak setiap usaha untuk memecahkan paradoks itu. Oleh karena itu, dia bersikeras bahwa ketika Al-Quran menyatakan Tuhan duduk di atas singgasananya, kita harus menerima itu sebagai sebuah fakta meskipun berada di luar pemahaman kita untuk mengkonsepsikan bagaimana Tuhan itu duduk. Al-Ash'ari mencoba menemukan jalan tengah antara obskurantisme yang ceroboh dan rasionalisme yang ekstrim. Beberapa kaum literalis mengatakan bahwa jika orang-orang yang diridai akan melihat Tuhan di surga, seperti dinyatakan oleh Al-Quran, maka tentulah Tuhan memiliki penampakan fisikal. Hisham ibn Hakim melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa Allah mempunyai tubuh, dimensi-dimensi yang setara, tertentu, luas, tinggi dan panjang, memancarkan cahaya berukuran luas dalam 3 dimensinya di suatu tempat di luar tempat seperti sebatang emas murni, bersinar dari segala sisinya seperti mutiara bulat, memiliki warna, rasa, aroma dan sentuhan.
Sebagian kalangan Syiah menerima pandangan semacam itu karena kepercayaan mereka bahwa para imam merupakan inkarnasi ilahi.